Senang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan melalui pelayanan online LOB Ministry. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Haleluya. Sebab kemana kan kami pergi Tuhan, menjauhi hadirat. Di situ pun Engkau ada Yesus. Mari layakkan hidup kami Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat lari dari kasih setia-Mu. Haleluya. Ini hidup kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sambil kita mengangkat tangan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sembah. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu yang tak terselami karya-Mu dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah kasih-Mu, Kau pilih dan selamatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh Tuhan, ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, kita berjumpa lagi. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih buat hari ini yang kami sudah lalui dengan baik, sudah diberikan kekuatan dan kesehatan. Anugerah-Mu begitu besar buat kami semua. Kiranya ya Bapa, Engkau terus akan tetap memberikan kasih karunia-Mu begitu besar kepada kami, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari
di setiap dalam kehidupan kami dan keluarga kami dengan baik. Berkati kami semua, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman, kami mau mendengarkan berita sorga daripada Engkau, karena kami tahu Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini membawa damai, membawa sukacita, dan membawa berita yang baik buat kami semua. Keselamatan sudah diberikan buat kami. Terima kasih ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Biarlah kami semua akan mendapatkan hikmat dan marifat-Mu. Biarlah ya dan amin seluruh firman-Mu yang ada hanya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom. Jumpa lagi. Merry Christmas walaupun sudah lewat. Tapi bulan Desember tetap kita selalu merayakan dengan sukacita hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan luar biasa. Amin. Baik. Di Desember tinggal 4 hari lagi mungkin ya kita akan mengakhiri 2020. Namun kita harus tetap segera melakukan karena waktu kita sudah semakin singkat dan sedikit untuk mengakhiri tahun 2020. Apapun yang terjadi, berita dari sorga tetap akan bernaung, tetap akan berada dalam sekitar kita sehingga membuat kita semua bisa diberkati. Amin. Ya, tema untuk bulan ini tetap dengan waktu. Ya, dan saya akan mengambil adalah waktu kita. Saya ambil dalam Galatia 6 ayat 9. Mari kita buka sama-sama. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya rasa firman ini sudah sering diberitakan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memberikan ayat ini. Banyak sekali orang-orang yang memasang status juga dengan ayat ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak melakukannya dengan baik. Padahal kita perlu itu. Segera untuk melakukan perubahan. Kenapa? Saya bilang tadi 2020 akan segera berakhir hanya dalam waktu beberapa hari lagi. Apakah kita semua sudah mempersiapkan diri untuk menyambut 2021? Ya. Kalau ada yang sudah melakukan, mungkin bisa angkat tangan. Ada yang belum, masih ragu-ragu, bisa juga. Ada mungkin yang belum sama sekali. Tapi dengar baik, saya mau katakan, ayo segera melakukan planning, segera melakukan target, segera melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup Anda. Di tahun 2020 kita sudah melewati banyak hal. Tetapi saya percaya di 2021 hope, keyakinan kita adalah akan menjadi yang lebih baik lagi daripada 2020. Sudah tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu atau menanti-nanti. Kita harus melakukan suatu tindakan-tindakan yang profetik, tindakan-tindakan yang dengan keyakinan iman kita bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Kemarin kita merayakan 25 Desember, perayaan kelahiran Yesus. Kita sudah tahu kenapa. Tapi kita harus juga melakukan tindakan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Kita harus berpikir positif, berpikir yang baik. Kenapa? Karena kenapa? 1. Kesempatan tidak akan pernah datang berulang-ulang. Betul? Ya. Banyak orang tua yang mengatakan begini, "Hei nak, kesempatan tidak akan datang 2 kali." Bahkan mungkin ada bos, ada mungkin pimpinan, ada mungkin kita punya gembala. "Hei, melakukan pelayanan harus yang benar, yang baik, dengan sungguh-sungguh. Kesempatan tidak akan datang 2 kali." Saya mengatakan kesempatan tidak akan datang berulang-ulang. Mungkin ada yang mengatakan lebih dari 1 kali ada kesempatan. Mungkin ada yang mengatakan 2 dan 3 kali kesempatan. Ya, tapi ingat baik. Jangan kita membiarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Cuma karena kita mengatakan, kesempatan akan tetap datang berulang kali. Bahwa kita punya Tuhan kan Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan. Jadi gak apa-apa lah, ya bro, ya sis ya. Gak apa-apa ya Pak, Bu, Pak Gembala. Tuhan itu mengasihi, masa Tuhan Yesus saja mengasihi kok Bapaknya bisa mengampuni ya. Saya bisa ulang-ulang lagi dong melakukan dosa. Saya ulang-ulang lagi bisa melakukan untuk mengecewakan orang lain, atau mungkin membicarakan orang lain, menggosipin orang lain. Saya mau katakan hari ini, stop.
karena kesempatan tidak akan datang berulang-ulang. Amin. Kenapa? Galatia 6 ayat 7 berkata, mari kita buka di Galatia 6 ayat 7. Bagi yang sudah mendapatkan katakan amin, dan kita akan sama-sama membacakannya. 3, 2, 1, Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dengar baik, firman Tuhan ini jelas. Makanya kenapa saya mengatakan jangan membuat kesempatan ini sia-sia. Ketika kita bisa melakukan hal yang positif, ketika kita bisa diberikan kesempatan waktu yang tepat untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi mungkin di dalam satu tim, mungkin dalam pelayanan. Kalau ada tim pelayanan harusnya saling support, bukan saling mungkin ya agak sedikit ya saling membicarakan kelebihan kekurangannya, lebih banyak kekurangan yang diceritakan, tidak melihat kelebihannya. Atau mungkin di dalam pelayanan ya dia mungkin melakukan hal-hal yang akhirnya membuat orang lain kecewa dan akhirnya menjadi batu sandungan, dia tidak melayani lagi. Wow, banyak hal. Atau mungkin di dalam kehidupan kita mengecewakan orang tua kita, atau mungkin orang tua mengecewakan anaknya. Ayolah, karena kenapa? Apa yang kamu tabur itu akan tuai. Saya sangat percaya dengan kata ini ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan saya mengalami banyak hal. Makanya dari itu saya belajar terus untuk menabur. Apa yang sudah saya tabur, saya percaya saya akan menuainya. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti 2 tahun kemudian, mungkin 3 tahun. Ada yang datang cepat, ada yang datang lama. It's okay bagi saya. Tetapi yang pasti saya percaya adalah apa yang saya tabur, itu yang akan saya tuai. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Bagaimana dengan saudara-saudara yang dikasihi di dalam pelayanan? Ingat baik, Allah kita tidak membiarkan kita untuk mempermainkan dirinya. Amin. Jangan pernah membuat kesempatan itu sia-sia, karena dia tidak akan datang berulang-ulang. Hai anak muda, pikirkanlah masa depanmu. Orang tuamu kemudian hari akan tua. Orang tuamu kemudian hari dia akan meninggalkan kamu. Seraplah segera ilmu ataupun hal-hal yang diajarkan atau yang dididik kepadamu. Apa yang baik, ambillah. Yang tidak baik, mungkin jangan diambil. Janganlah engkau kecewa, karena dia sebenarnya mengasihimu. Karena kesempatan tidak akan datang yang kedua kali. Ketika orang tuamu mempercayakan kau suatu pekerjaan, suatu hal yang baik, atau mungkin dititipkan uang belanja, dititipkan, Irfan, papa titip ya, mama titip duit nih, tolong belanjain ya, beli rinso, beli susu, beli telur di warung sana. Dikasihlah duit. Wah, ini biasanya duit ini jadi setan ya. Akhirnya apa? Sudah belanja, uang kembalinya tidak sesuai. Nah, ini adalah suatu kepercayaan ya anak-anak muda. Karena suatu waktu kamu akan bekerja dan kamu akan punya pimpinan, atau kamu mungkin ada diberikan di dalam pelayanan. Kamu dijadikan bendahara di dalam gereja, mengelola satu keuangan gereja. Ini hati-hati, adik-adik. Mungkin ada di sini yang juga jadi bendahara. Saya mau mengingatkan, kesempatan tidak akan datang yang kedua kali. Ketika kamu melakukan hal yang tidak benar, hal yang buruk, mengambil saja sedikit dari Tuhan, hati-hati. Saya kembalikan lagi, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kau tabur, kau akan menuainya. Ini jelas, bukan Ibu Jacqueline yang ngomong, tapi ini jelas firman Tuhan yang ada. Galatia 6 ayat 7 itu jelas ya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik. Banyak hal, hati-hati. Karena kesempatan, sekali lagi saya katakan, tidak akan datang berulang-ulang. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus segera melakukan perubahan?
pola pikir kita, sikap kita, karakter kita, spirit kita, keyakinan kita, supaya kita bisa hidup lebih baik di 2021. Karena waktu sudah sangat singkat, waktu begitu cepat berlalu. Yang kedua adalah janganlah engkau keras kepala atau sombong. Karena ketika waktu itu berjalan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kamu untuk melakukan perubahan, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kamu melakukan sesuatu, bahkan mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi dalam hidupmu, tetapi karena engkau sombong, engkau keras kepala, tegar tengkuk, kau tidak mengindahkan itu dengan baik. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Ternyata saya menemukan bahwa ada firman yang berkata bahwa ketika Tuhan Allah Bapa kita mengasihi kita, ternyata kita itu ditegur dan bahkan dihajar. Banyak orang, jujur saya pun mengalami itu. Ketika saya dibentuk, sampai sekarang pun saya mengalami hal itu. Dengan apa? Ya bisa jadi dari anak sendiri, teguran dari anak sendiri, teguran dari suami sendiri, teguran mungkin dari teman atau sahabat, bahkan dari grup WhatsApp ya, lagi ngetrend sekarang kan, ada grup-grupan. Sekarang banyak kecanggihan. Ada lagi metode baru ya yang saya dengar. Suami saya orang IT, dia sangat suka hal teknologi. Dia mencari dia orang yang tidak suka media sosial, dia nggak mau ada Facebook, nggak mau ada IG dan segala macam, karena dia memang orangnya tipikal yang nggak mau terlalu rempong dengan atau kepo dengan hal-hal media sosial. Dia mengatakan ke saya, entar lagi di WhatsApp itu akan ada pilihan-pilihan di dalam grup. Yang mana kamu mau baca, yang mana enggak. Wow, saya sampai bilang gini, canggih amat. Dengan baik, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda. Semakin dunia ini semakin dipersulit, semakin banyak cara untuk mempermudah. Semakin dipersulit, semakin untuk dipermudah. Supaya apa? Kita ada hal yang baik, ini maaf ya dengan tanda kutip, dipermudah artinya untuk membuat kita lebih ringkas, lebih rinci, mungkin lebih cepat kita dalam bekerja. Ya jujur aja ya, saya terus terang gak suka terlalu banyak grup ya di WA. Jadi saya orangnya terus terang kadang-kadang saya sungkan ya. Banyak yang teman reuni ini, sebentar teman SMA, sebentar teman ini. Wow, kalau dikumpul-kumpul luar biasa juga jadinya ya. Waduh, luar biasa grupnya ya. Terus bunyinya tung. Kita kadang-kadang kalau kita lihat handphone lama-lama kita nggak kerja. Ayo, mungkin ada yang di sana yang sedang mengalami seperti saya juga. Cepat lakukan pilihan. Kita mau melakukan apa dulu? Kita mau melakukan cuma lihat handphone aja dan kita tidak melakukan pekerjaan utama kita. Lakukan pilihan kamu. Dan akhirnya saya punya suami bilang, nanti akan ada teknologi itu, jadi kita nggak perlu lagi repot. Kadang-kadang sungkan kita nggak pernah nyahut ya di WhatsApp, sampai teman-teman kadang-kadang dibilang yang tidak pernah nyahut, awas ya gitu ya. Tapi dengar baik, ayo kita jangan menyia-nyiakan. Ketika saya mengetahui bahwa barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan akan kuhajar. Makanya dari itu relakanlah hatimu untuk kau bertobat. Ini kata ayat yang luar biasa yang bisa kita belajar. Untuk apa? Janganlah kita keras kepala. Ketika ditegur, ketika dikasih tahu, tolong perbaikilah diri. Mungkin memang benar. Kadang-kadang ada teman kasih tahu, kita jangan tersinggung. Itu pola pikir pandangan mereka. Anak-anak saya jujur ya, sangat-sangat kepo dalam hal berpakaian ya. Saya punya anak semua laki-laki 3, tapi mereka itu lucu banget dan saya suka cita ya. Saya kayak punya anak perempuan aja. Anak saya 3 itu nggak suka saya memakai baju jujur yang agak sedikit
kebuka atau apapun gitu ya. Jadi kadang saya suka uji-uji mereka, saya suka agak sedikit godain mereka. Terus habis itu saya bilang gini, ini gimana kalau mama pakai? Aduh mama jangan ya, mama pakainya harus ada blazer, harus ini kemeja harus ditutup dan atau apapun. Tapi saya sangat bersuka cita dengan mereka, saya tidak marah ke mereka. Atau saya mungkin bilang, kamu jangan atur cara berpakaian mama. Saya malah berbahagia walaupun saya tidak punya anak perempuan. Tapi anak-anak laki-laki saya sangat caring kepada saya. Walaupun itu hanya dalam hal berpakaian. Itu berarti mereka apa? Mereka mengasihi mamanya, ya. Jadi halo para orang tua, kalau mungkin ada anak-anak yang kasih tahu jangan tersinggung, ya mereka mau memberikan yang terbaik karena mereka mencintai kita, ya. Jadi makanya dikatakan di sini janganlah keras kepala atau sombong karena itu tidak ada guna. Kenapa? Kalau kita melawan cara kerja Tuhan itu menyakitkan banget. Ya, saya yakin dan percaya, saya paling takut deh kalau ditegur Tuhan. Mendingan saya oke lah. Oke, thank you God. Ya, oke, I give up. Oke, saya melakukan hal apa yang kau suruh kepada saya. Kalau kadang saya berdoa, saya dibilang, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya, kadang-kadang saya mikir, aduh, masa gitu sih Tuhan. Tapi Tuhan melakukan banyak tanda yang membenarkan bahwa itu adalah hal yang harus saya lakukan. Amin. Ya, jadi marilah Bapak Ibu Saudara, waktu sudah semakin singkat, jangan lagi keras kepala. Adik-adik, jangan lagi keras kepala. Jangan lagi kamu melakukan egomu atau kesombongan, atau bahkan ada seorang anak yang mengatakan, iya orang tua cuma tahu marah-marah aja. Karena dia belum tahu kalau jadi orang tua seperti apa, ya. Oke, yang ketiga adalah punyai kasih yang benar. Berapa banyak sih kita zaman sekarang ini banyak yang namanya cinta settingan. Nah, ya, lagi viral nih, ya, bikin cinta settingan biar nanti bayaran endorse-nya asik, lebih banyak duitnya. Belum lagi kalau dibikin di viral di YouTube, di IG atau di TikTok. Banyak orang yang sekarang lagi ngetrend dengan TikTok. Akhirnya kadang-kadang ada hal yang kadang-kadang ya maaf ya, tapi itu semua orang punya pandangan masing-masing. Tapi saya cuma mau bilang, anak Tuhan, orang Kristen, pilihlah sesuatu hal yang bisa kamu berikan ke media sosial untuk banyak orang. Karena kenapa? Kasih yang benar adalah kasih yang memberikan suatu didikan yang baik, atau suatu message yang baik, suatu hal yang baik. Karena kita ini anak Tuhan. Kalau kamu bilang kamu orang Kristen, berikanlah sesuatu yang benar seperti Yesus melakukan, yang benar, mengajarkan kita supaya kita melakukan hal yang benar. Punyai kasih yang benar. Yohanes 3 ayat 16 A yang B saja yang saya ambil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Kemarin kita merayakan 25 Desember, hari ulang tahun kelahiran Yesus Kristus. Allah yang begitu mengasihi dunia ini, Allah yang begitu mencintai manusia, sehingga dia sanggup untuk memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini. Untuk apa? Untuk kita semua. Kasih yang benar. Berikanlah pengorbananmu, berikanlah kasihmu yang benar. Kalau kamu melihat ada orang lain yang susah, ketika Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamahmu, lakukan, jangan gengsi. Jangan cuma karena unjuk-unjuk. Atau yang paling bahaya, saya mengasihi supaya aku terkenal, supaya aku dibilang orang baik, supaya aku dibilang orang yang dermawan. Padahal ada maksud-maksudnya, itu namanya settingan. Jangan. Saya punya oma, ternyata mempunyai kasih yang begitu luar biasa. Dari cerita mama saya waktu saya kecil, di situ saya mulai terbentuk dengan ingin mengasihi banyak orang. Jadi pelayanan saya ini jujur juga terinspirasi daripada oma saya, ya, yang mana dari sebelah mama saya. Jadi waktu itu mama saya cerita, oma saya mempunyai anak 12 orang, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Dan hidup mereka pas-pasan, sangat pas-pasan, dan sebenarnya mungkin bisa dibilang miskin. Di zaman itu, waktu itu, wah udah lama banget ya, orang tua saya aja udah lahir dari tahun 1946. Mama saya itu posisi anak kedua. Jadi ya, wah
saya nggak bisa, saya nggak sempat hitung itu tahun berapa ya. Tapi yang pasti mama saya itu cerita. Jadi waktu zaman permesta dulu, ketika mama saya itu dari kecil udah bantu oma dengan jualan telur, jualan kue ya. Zaman dulu kayak gitu ya. Zaman sekarang mungkin banyak anak yang sudah malu ya kalau jualan kue bawa pakai nampan, kue. Mungkin zaman sekarang nggak mau, mungkin mereka lebih suka kalau jualan lewat HP aja, lebih bergengsi ya. Zaman dahulu semua anak saya rasa jual es lilin, jual kue, jual telur asin ya. Mama saya pinter banget produksi telur asin, itu diajarkan. Dan jujur mama saya bilang, kalau kita bisa makan beras itu luar biasa. Dalam satu hari itu kita bisa dapat beras itu luar biasa, mama saya bilang. Dan mereka tuh 12 orang bersaudara. Anak banyak ya zaman dahulu. Aduh, luar biasa sekali. Zaman sekarang ya tuh kalau umpama dapat 12 anak, sudah jarang saya melihat orang punya anak 12 ya. Yang paling banyak adalah 2-nya dihilangkan dan tinggal 1 anaknya. Banyak alasan ya untuk bilang, nggak usah banyak anak katanya. Anak saya 3 juga ya, cukup lah. Tapi banyak karyawan saya, jadi sama aja. Oke ya, puji Tuhan. Dan mama saya bilang, kalau makan beras itu sudah top banget. Jadi mereka itu zaman mama saya itu bilang, mereka itu cuma makan kacang merah, ubi. Jadi sudah sangat luar biasa kalau bisa makan nasi. Wah, luar biasa. Makanya cintailah mamamu, ya, cintailah orang tuamu. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan mereka, karena mereka tuh dulu susah banget untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Habis itu setelah itu suatu waktu oma saya dapat beras sekantong kecil, ukuran 15, itu pun nggak penuh ya, segini aja, itu diangkat gini. Dapat beras dan bawa pulang. Ketika bawa pulang, ternyata pas lewat di gereja, terus habis itu ada yang bilang, pengungsi semua datang. Jadi orang semua siap-siap, jo mau bamasa apa yang ada, kita orang bisa dapat bamasa untuk dorang. Ini pakai bahasa Gorontalo, bahasa Manado ya. Jadi waktu itu omaku berhenti dan akhirnya melihat kantong beras ini. Ini yang saya luar biasa. Oma saya tidak pikir lama-lama. Dia langsung kasih itu kantong beras itu, walaupun cuma sedikit, kasih ke gereja untuk bikin bubur supaya banyak orang di sana bisa makan. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kecil, wanita-wanita yang sudah lemah karena mereka bersembunyi di gunung waktu zaman perang dulu, ya, tidak ada tempat persembunyian, sudah susah. Masih perang lagi. Aduh, luar biasa. Makanya mari kita semua berdoa. Mari kita semua melakukan hal yang baik. Mari kita tidak jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik. Supaya apa? Tidak perlu ada lagi peperangan di zaman sekarang. Kita sudah hidup dengan hal yang baik. Tuhan sudah memberkati kita dengan hal yang baik. Cukup bersyukurlah kita berhidup di zaman sekarang yang sudah sangat-sangat luar biasa diberkati. Waktu itu oma saya tidak berpikir panjang dan dia berikan beras itu. Dan banyak anak-anak yang bisa makan bubur hangat waktu mereka turun dari gunung. Sudah dalam keadaan lemas dan sakit dan menggigil lapar. Ya, terus gimana dengan anak-anaknya yang di rumah? Mama saya bilang, kami sudah biasa makan ubi. Kami sudah biasa makan kacang merah. Jadi kalau satu hari dikasih makan lagi kembali itu tidak ada masalah. Terpujilah Tuhan. Tetapi satu hal yang saya dapatkan, bahwa sampai sekarang saya melihat saudara-saudara dari mama saya, keluarga mama saya, tidak ada yang tidak berhasil, semua diberkati. Kenapa? Karena oma saya sudah memberikan yang terbaik, memberikan dan mengajarkan anak-anaknya untuk belajar menabur dan melihat orang lain, mengasihi orang lain, memberikan kasih yang benar untuk berkorban untuk orang lain. Kadang memang kita tidak bisa melakukan itu. Kadang kita bilang, aduh, mau suruh berkorban sedangkan kita orang saja nggak cukup. Kita orang saja penuh dengan kekurangan. Gampang Ibu Jacqueline kalau ngomong. Ya, saya tahu, saya paham. Saya mengalami itu. Tapi saya mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada saya selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan, kuatkanlah saya untuk saya melakukan hal apa yang kau suruh kepada saya. Terima kasih. Amin. Dan saya lakukan itu.
tanpa banyak basa-basi, dan dengar baik. Selalu ada hal-hal yang baik yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan walaupun ada hal permasalahan pergumulan, saya tidak pernah takut. Saya mengatakan, aku punya Tuhan yang benar, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang sanggup untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah saya. Dan dalam tahun 2020 ini saya mengatakan, keberkatan Allah terus menaungi keluarga saya, kehidupan saya, pelayanan saya. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Berkat Allah bukan hanya datang dalam hal-hal yang baik. Berkat Allah datang di dalam setiap permasalahanmu. Dan kau akan melihat besarnya kuasanya untuk kita semua. Makanya saya kembali lagi, marilah kita semua jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Karena apa? Akan datang waktunya. Ketika sudah datang waktunya, kamu tidak bisa lagi berlari untuk melakukan banyak hal. Kamu tidak bisa lagi melakukan atau mau berpikir, saya belum melakukan ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau sudah dalam keadaan sakit, sudah dekat-dekat nafas-nafas terakhir, sudah takut setengah mati. Kenapa? Karena lupa banyak sekali hal-hal baik yang tidak pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Maka dari itu saya katakan sekali lagi, waktunya singkat, waktunya sudah dekat, waktunya mepet. Marilah kita semua untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Engkau sudah berikan pada kami. Anugerah-Mu yang luar biasa dengan memberikan anak-Mu yang tunggal dalam kehidupan kami. Itu menjadi satu mentor, menjadi guru, menjadi pengajar, dan bahkan menjadi contoh. Dan membuat kami untuk bisa menjadi saksi sebagai orang Kristen yang mengasihi, yang tidak keras kepala, dan bahkan tidak menyia-nyiakan waktu. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati pemerintahan kami. Berkati para aparatur. Berkati Tuhan aparat-aparat yang ada. Semuanya Tuhan, biarlah mereka takut akan Tuhan. Biarlah hari-hari terakhir ini, biarlah 2021 kami bisa menyambut dengan baik, dengan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kuatkanlah pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, sehingga di dalam setiap keputusan-keputusannya selalu memikirkan untuk hal yang baik, hal yang benar, dan takut kepada Tuhan. Diberkati seluruh jajaran-jajaran bawahannya, apapun itu dan dimanapun Tuhan. Setiap planning negara untuk kebaikan, kemajuan daripada Indonesia, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apapun pergumulan permasalahan yang semakin hari di dalam Indonesia ini, kami percaya Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup dan Allah yang mampu juga untuk menolong bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Tuhan berkati juga seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun, lindungi mereka semua, berikan keselamatan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa hidup dengan baik, tidak lagi takut dengan kehidupan yang dirongrong. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkarya, Engkau sendiri yang akan melakukannya. Biarlah semua kebaikan dan kasih yang Kau ajarkan dan mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar kepada kami. Biarlah kasih Tuhan yang akan mencerminkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, adalah orang-orang yang mengampuni. Tuhan terima kasih, orang yang sakit, keluarga yang mengalami pergumulan, susah ekonomi, apapun itu Tuhan berkati dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa melalui hari-hari mereka dengan baik. Karena kami percaya Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kiranya nanti pada tutup tahun akhir nanti Tuhan, semua di dalam keberkatan Allah. Dan kami percaya 2021 Tuhan ada bersama kami. Terima kasih, Yesus ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan LOB ataupun di dalam pelayanan gereja masing-masing di Indonesia dan seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, penyertaan Allah terus melingkupi semua hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Pelayan-pelayan hamba Tuhan yang ada. Diberkati dalam nama Yesus, diberikan
keberkatan Allah di dalam keluarga mereka juga Tuhan. Dilindungi mereka dimanapun mereka berada, sehingga berita sorga terus akan diberitakan dan bergema di seluruh penjuru pelosok di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Akan ada ibadah sesi berikutnya, dan kami percaya 2021 dalam berkat Allah, dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Immanuel, amin.